Hai movie lovers, kembali lagi di Into Film bersama aku. Aku siapa? Aku siapa? Kamu siapa? Gak tahu aja lu. Sebelum aku bahas isi filmnya, aku gak capek-capek ya mau ingetin ke kalian kalau video ini penuh dengan spoiler. Spoiler alert! Alive adalah American Biographical Survival Drama Film tahun 1993. Film ini diadaptasi dari buku Pierce Paul Reed tahun 1974 dengan judul Alive, The Story of the Andes Survivors yang menceritakan tentang kisah nyata kecelakaan tim rugby Uruguay di atas pesawat Uruguayan Air Force Flight 571 ke Pegunungan Andes pada 13 Oktober 1972. Oke, kita langsung masuk aja ya ke ceritanya. Jadi di perjalanan mereka menuju Chili, pesawat mengalami turbulensi hingga menabrak gunung yang belum terlihat di peta. Sayap dan ekor dari badan pesawat juga pelan-pelan terpisah, hingga akhirnya sisa badan pesawat itu meluncur menuruni lereng gunung sebelum akhirnya berhenti. Selama proses tadi, ada 6 penumpang dan 1 pramugari terlempar dari pesawat, dan akhirnya meninggal. Antonio Tintin Vicentin, kapten dari tim rugby, bertanggung jawab atas situasi tersebut dan mengordinasikan upaya untuk membantu yang terluka. Roberto Canessa dan Gustavo Zerbino, kebetulan latar belakang mereka adalah mahasiswa kedokteran, jadi mereka berdua lah yang pertama menangani yang terluka. Gak lama kemudian, 6 lainnya meninggal termasuk kedua pilot, Alex, Ibu Nando Parado, yaitu Eugenia Parado, dan juga pasangan tua. Nando yang mengalami cedera kepala akhirnya mengalami koma, dan Susana Parado menderita luka dalam yang cukup parah. Saat matahari terbenam, para survivor mulai membuat persiapan untuk bermalam. Para survivor masuk ke dalam badan pesawat dan meringkuk di samping satu sama lain agar tetap hangat. 2 penumpang meninggal pada malam hari karena luka mereka yang tidak bisa tertolong. Karena tidak punya apa-apa untuk diburu atau dikumpulkan di gunung, Antonio menyatakan bahwa mereka akan menggunakan penjatahan jika para survivor menemukan sekaleng coklat dan juga sekotak anggur. Berharap bisa diselamatkan keesokan harinya, semua orang kecuali Xavier Metol, istrinya Liliana Metol, dan Antonio memakan coklat yang tersisa. Hal ini menyebabkan pertengkaran antara Antonio dan beberapa orang lainnya karena memakan coklat tersebut. Sementara itu, Nando tersadar kembali dari komanya. Setelah mengetahui kematian ibunya, Nando mengawasi Susana dengan waspada. Mengetahui dia akan meninggal karena luka-lukanya dalam beberapa hari, dia bersumpah untuk pergi dengan berjalan kaki dan mencari jalan keluar dari pegunungan. Ketika Carlitos Paes mengingatkannya bahwa dia akan membutuhkan makanan, Nando menyarankan untuk memakan daging dari mayat pilot yang meninggal untuk bertahan dalam perjalanan dan mencari bantuan. Pada akhirnya, Susana meninggal karena luka-lukanya. Para survivor mendapatkan informasi dari radio bahwa bantuan pencarian dibatalkan setelah hari ke-9. Setelah perdebatan yang hebat, survivor yang kelaparan memutuskan untuk memakan daging rekan mereka yang sudah meninggal untuk bertahan hidup. Gustavo, Rafael, dan Juan Martino berangkat untuk mencari ekor pesawat dengan harapan menemukan baterai radio pesawat untuk mengirimkan lokasi mereka. Di antara potongan-potongan reruntuhan, rekan satu tim menemukan mayat tambahan dan kembali dari pencarian karena ternyata ekor pesawat kemungkinan besar berada jauh dari badan pesawat. Kemudian di minggu itu, longsoran salju menghantam pesawat dan membanjiri interior dengan salju. Sebagian besar berhasil memanjat keluar dari salju, tetapi beberapa tidak dapat melarikan diri. 8 dari korban yang tersisa diselimuti oleh salju atau mati kedinginan. Tim kedua,
terdiri dari Nando, Roberto, dan Antonio, menemukan ekor pesawat. Tak bisa membawa baterai ke badan pesawat, akhirnya mereka kembali ke badan pesawat untuk menjemput Roy Harley, yang dikabarkan sudah berpengalaman memasang peralatan listrik. Mereka membawanya ke bagian belakang pesawat di mana tempat baterai berada untuk melihat apakah Roy bisa memperbaiki radio. Ketika Roy tidak berhasil, tim kembali ke badan pesawat sekali lagi. Federico Aranda dan juga Alberto Artuna akhirnya menyusul meninggal karena luka-luka mereka. 2 hari dalam perjalanan, Rafael, Nando, dan Roberto mengirim Antonio kembali ke badan pesawat sehingga mereka dapat menyesuaikan jatahnya dan melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Setelah perjalanan 12 hari, keduanya melarikan diri dari pegunungan dan memberitahu pihak berwenang tentang lokasi teman mereka. Saat helikopter mendarat di gunung, akhirnya 14 orang lainnya yang selamat dapat merayakannya. Film tersebut kemudian bergeser ke masa sekarang saat Carlitos Paes menjelaskan para korban yang selamat kemudian kembali ke lokasi kecelakaan dan mengubur mayat di bawah tumpukan batu yang ditandai dengan salib. Peringatan tersebut kemudian ditampilkan dengan dedikasi film tersebut kepada 29 almarhum dan juga 16 orang yang selamat. Oke, thank you so much yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan untuk yang mau request film, boleh banget ya, aku udah pin di kolom komentar di bawah. I hope to see you guys on the next video. Bye!